Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan produk kami yaitu Benwood dengan tema Healthy Lives and Wellbeing, yaitu produk kami tentang deteksi dini burnout dan self-care personal untuk Gen Z. Jadi pada tim kami yaitu ada Project Manager and Engineer yaitu saya sendiri dan juga ada Backend Developer yaitu Arya Dwi Palaksana dan juga ada Front Developer yaitu Kak Kendra Nugraha. Juga ada Mahudi Irfan Davardianto dan Denisal Hendra Putra yaitu sebagai Front Developer juga. Oke, pada kesempatan kali kami akan menyampaikan 4 poin terkait dengan produk kami, yaitu latar belakangnya, rumusan masalahnya, perbandingan aplikasi serupa, dan juga hasil pengembangan produk. Oke, kita sampai di latar belakang yang akan disampaikan oleh Agung Arya Dwi Palaksana. Kepada Agung, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Dira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kenapa sih Benwood ini dibuat gitu kan. Oke, pertama, kondisi Gen Z saat ini. Gen Z menghadapi tekanan akademik karir dan sosial media, yang dimana arus informasi yang cepat dapat memicu overthinking dan stres. Parah banget nih. Karena tekanannya itu berat gitu kan, dan juga arus informasi yang cepat memicu overthinking dan stres, yang dimana ini bahaya banget itu untuk Gen Z kan. Dan aktivitas dilakukan secara digital, sehingga mengakibatkan kurangnya keseimbangan hidup. Wah, ini sih sungguh kondisi yang sangat klinis ya sekarang ya. Oke, next. Nah, permasalahan kesehatan mental. Banyak Gen Z mengalami stres, burnout, bahkan depresi. Sebagian besar tidak mencari bantuan profesional dan malah lebih memilih memendam masalah atau self-diagnosis dari internet. Yang dimana ini seperti tadi bahaya banget ya, karena nggak baik self-diagnosis dari internet. Lebih penting kita mencari bantuan profesional. Ini bakal menjadi masalah utama kita gitu kan. Next. Dan ini berdampak gitu kepada pola tidur tidak teratur sehingga nanti aktivitasnya fisik menjadi menurun. Next. Nah, ini data yang mendukung dari Survei Kesehatan Indonesia Kemenkes 2023. Prevalensi depresi usia 15-24 tahun itu 2%. 61% anak muda yang depresi pernah memikirkan mengakhiri hidup. Bayangkan, 61% anak muda. Hanya 10,4% yang mencari pengobatan atau bantuan medis. Next. Dan ini data lainnya yang mendukung kita itu adalah National Adolescent Mental Health Survey Report. Ini kurang lebih isinya sama, itu mengenai pemusatan perhatian dan juga perbandingan depresi untuk remaja usia lebih muda dan lebih tua gitu ya. Oke, itu saja sih semua latar belakang yang mengenai kenapa sih kita membuat Benwood gitu kan. Saya kembalikan kepada Kadira. Terima kasih. Oke, terima kasih Agung Arya Dwi Palaksana atas penjelasan latar belakangnya. Kita lanjut ke rumusan masalah yang akan disampaikan oleh Denisal Hendra Putra. Kepada Denis, dipersilakan. Oke, terima kasih Dira telah memberikan kesempatan saya sebagai penjelasan rumusan masalah. Kami melihat tema ini karena kami melihat kesehatan mental bukan lagi sekedar isu sampingan, melainkan posisi produktivitas. Next. Urgensi saat ini. Slide ini kita menjelaskan, terutama di kalangan Gen Z, masalah yang dibutuhkan sekarang, seperti self-diagnosis yang makin tinggi. Banyak nih anak muda yang mencoba mendiagnosis kondisi mentalnya mereka sendiri, seperti lewat TikTok, YouTube, Google, dan lain-lain, tanpa dasar yang valid. Yang kedua, krisis identifikasi masalah internal. Banyak orang kesulitan mengenali apa yang sebenarnya mereka rasakan atau alami secara emosional. Yang ketiga, kesulitan manajemen emosi. Mereka tahu ada yang nggak beres dalam pikiran mereka, tapi nggak tahu juga harus mulai dari mana untuk mengatasinya. Next. Di slide 2 ini, solusi sebenarnya. Benwood hadir sebagai solusi preventif sebelum masalah jadi parah. Ada 3 fitur utama. Yang pertama, pencatatan log harian. Pengguna mencatat matriks fisik seperti jam tidur, mood setiap hari, layaknya jurnal kesehatan mental digital. Yang kedua, analisis berbasis AI. AI ini merangkum jurnal pengguna dan memberikan rekomendasi self-care yang lebih objektif dan personal sehingga mengurangi kebiasaan self-diagnosis yang tidak akurat. Yang ketiga, deteksi anomali mental. Membantu pengguna memantau pola kesehatan mental mereka secara berkala sebelum mencapai fase burnout yang parah. Mungkin sekian pembahasan dari saya lanjutkan beri ke MC. Oke, terima kasih Denisal Hendra Putra atas penjelasannya. Kita lanjut ke perbandingan aplikasi serupa yang akan disampaikan oleh Kendra. Baik, dipersilakan kepada Kendra. Baik, terima kasih Dira. Izinkan saya melanjutkan presentasi ini. Baik, menginjak kepada poin ketiga, ada perbandingan aplikasi serupa. Perbandingan aplikasi ini sangat penting dilakukan untuk analisis dan juga perkembangan web
kami ini dengan melihat kelemahan-kelemahan apa saja yang ada pada aplikasi tracker mental pada umumnya dan juga meng-solving semua kelemahan itu menjadi satu website. Nah, di sini dapat kita lihat ada 3 aplikasi tracker kesehatan mental. Yang pertama ada Delio. Delio ini merupakan tracker mood dan habit saja secara visual. Lalu yang kedua ada Youper, yang mana Youper ini merupakan AI chatbot CBT yang hanya mengelola kesehatan mental. Lalu yang ketiga ada Waisa, yaitu AI chatbot yang dikhususkan untuk kesehatan mental dan lebih bagus AI-nya. Next. Baik, di sini dapat kita lihat tabel perbandingan fitur yang lebih spesifik dari ketiga aplikasi tadi dan juga digabungkan dengan website BaneBot kita. Dan di sini dapat kita lihat secara kontras bahwa platform kami ini masih berbasis website, tetapi website kami sudah mobile responsif, jadi nyaman digunakan di mobile juga. Lalu selanjutnya kita lihat ada mood tracking yang mana sudah jadi fitur utama dan juga fitur yang paling penting di aplikasi tracker mental ini. Lalu selanjutnya ada sleep tracking harian yang mana ini cukup krusial seperti yang telah dijelaskan tadi. Yang mana di aplikasi-aplikasi pada umumnya tidak menyediakan dan bahkan terbatas itu. Jadi sini kami sediakan secara tanpa batas dan bebas. Lalu selanjutnya ada AI journaling yang mana sudah sangat penting di zaman AI ini. Dan yang terakhir itu yang paling penting persona pengguna AI yang mana kita itu membandingkan dan juga mencatat perkembangan si pengguna ini secara berkala. Yang mana pada ketiga aplikasi tadi tidak dilakukan di umumnya. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Dira. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kendra Nugraha atas penjelasan komparasi produknya. Oke, sekarang kita lanjut ke hasil pengembangan produk BaneBot. Kepada Muhammad Irfan Dava Arianto, dipersilahkan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam hasil pengembangan produk BaneBot. Pada tahapan ini, kami akan memaparkan hasil dari pengembangan produk BaneBot. BaneBot berhasil kami kembangkan sebagai aplikasi berbasis web yang berfokus pada deteksi dini burnout pada Gen Z. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan monitoring kondisi mental dan fisik harian. Next. Pada tahap perancangan, kami menggunakan Figma untuk membuat wireframe. Wireframe ini berfungsi sebagai gambaran awal dari struktur dan alur antarmuka aplikasi yang akan kami bangun. Dengan adanya wireframe ini, kami dapat memastikan bahwa tampilan aplikasi tetap terstruktur dan mudah digunakan. Next. Nah, setelah tahapan perancangan selesai, kami melanjutkan ke tahap implementasi sistem. Beberapa halaman yang berhasil kami kembangkan adalah sebagai berikut. Nah, fitur-fitur ini dirancang untuk saling terintegrasi, sehingga pengguna dapat memantau kondisi mereka secara lebih berkelanjutan. Next. Pengembangan BaneBot dilakukan dalam beberapa tahapan selama 4 minggu. Pada minggu pertama, kami fokus pada perencanaan, pengumpulan dataset dan informasi, serta pembuatan desain dan prototipe. Minggu kedua, kami mengembangkan RESTful API dan melakukan slicing tampilan front-end. Pada minggu ketiga, kami memastikan back-end dan AI service berjalan dengan baik, serta melakukan integrasi dan back-end. Dan pada minggu keempat, kami melakukan proses review, quality assurance, serta deploy sebagai tahap akhir peluncuran aplikasi. Next. Dalam proses pengembangan, kami juga membuat dokumentasi proyek menggunakan dokumentasi ini mencakup struktur front-end, back-end, dan AI service, panduan instalasi dan konfigurasi, dokumentasi API, serta alur sistem. Selain itu juga, GitHub kami gunakan untuk mengelola pembagian tugas dan kontribusi setiap anggota tim. Pengembangan menjadi lebih terorganisir. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Muhammad Irfan Dava Arianto atas penjelasannya. Sebelum kami mengakhiri presentasi dari kami, mari kita lihat kutipan teks dari Dalai Lama. Kedamaian batin adalah fondasi kebahagiaan. Rawat pikiranmu seperti kamu merawat tubuhmu sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.